Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan pelajaran filsafat pendidikan Islam dengan judul Respon terhadap Islamisasi Ilmu Pengetahuan Masa Kini. Saat umat Islam benar-benar berada dalam keadaan tersisihkan dari berbagai bidang kehidupan kolektif, isu Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer benar-benar menjadi sebuah revolusi epistemologis, seperti yang dikatakan oleh Al-Atas, yang bangkit bagaikan api liar mengarungi berbagai lautan, dari Kuala Lumpur ke Plainview, Indian, hingga berbagai pusat studi di seluruh dunia. Bagi Al-Atas dan mereka yang benar-benar memahami misinya, revolusi ini lebih fundamental dan bersifat membebaskan serta inklusif dibandingkan revolusi yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat nasionalitis dan etnis. Reformis modern dan ilmu pengetahuan pada zaman mereka. Reformis Muslim modern menurut Fazlur Rahman menggunakan dua pendekatan dasar terhadap ilmu pengetahuan Barat modern, yaitu yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa pencarian ilmu pengetahuan modern harus dibatasi oleh kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang bertolak dari kepercayaan bahwa ilmu-ilmu teoritis akan menyebabkan keraguan terhadap agama di kalangan umat Islam. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa keseluruhan ilmu pengetahuan modern haruslah diserap oleh umat Islam, sebab abad pertengahan umat Islam tidak hanya terbiasa mengambil aspek-aspek teknis ilmu-ilmu asing, tetapi juga pemikiran filosofinya. Pada awal 1968, Ismail Al-Faruq telah membagi reformis Muslim modern ke dalam dua kategori, berdasarkan sikap mereka terhadap ilmu pengetahuan dan sains modern, yaitu pertama, mazhab satu kitab. Karena Al-Quran dalam sumber ilmu pengetahuan, semua pengetahuan ilmiah dan penemuan teknologi dapat dijustifikasikan secara langsung ataupun tidak dari ayat-ayatnya. Yang kedua, mazhab dua kitab. Keesaan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kesatuan kebenaran, unity of truth, tetapi mereka mengakui adanya dua jalan wahyu dan jalan ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, beberapa reformis Muslim mencoba menafsirkan kembali agama Islam agar sesuai dengan pandangan Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, sedangkan yang lain berusaha menanamkan aspek-aspek ilmu pada saat yang sama mempertahankan ilmu agama dalam kurikulum pendidikan. Al-Faruq dan International Institute of Islamic Thought. Agenda Islamik ilmu pengetahuan yang populer pada kalangan sejumlah aktivis Muslim dan kelompok cendekiawan tertentu saat ini. Al-Faruq mengikrarkan bahwa tidak ada seorang pun dari umat Islam yang memikirkan perlunya mengislamkan ilmu, memahami syarat-syaratnya, atau membicarakannya. Dalam buku Tauhid, Its Implication for Thought and Life yang diterbitkan pada 1982, Al-Faruq mencoba mengekspresikan pandangan hidup Islam yang rasional, seperti yang ditafsirkan dari pandangan Salafiyah yang kompleks, kemudian menghubungkannya dengan berbagai dimensi kehidupan dan pemikiran dengan cara komprehensif. Toha Jabir Al-Alwani, salah seorang pemimpin International Institute of Islamic Thought, mengukur prestasi-prestasi yang dicapai pada Islamic ilmu pengetahuan. Dia mengukur secara kuantitatif, menyebutkan ada 3 indikator penting, yaitu ide, individu, dan objek. Pada tingkat ide, International Institute of Islamic Thought adalah pendorong utama yang melemparkan ide-ide ke tengah-tengah arena umat Islam. Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang sangat masyhur dan dianggap sebagai cendekiawan Muslim dalam bidang sejarah sains Islam yang terkenal pada zaman modern ini. Dia menyampaikan konsep tradisionalisme ekspresif dalam pengertian yang sangat luas mengikuti alur filsafat perennial. Namun, belum banyak memikirkan Islamisasi sebagai program kependidikan dan filosofis terencana. Dia menganggap sekularisme, segala sesuatu yang asalnya hanyalah dari manusia,
bukan dari Tuhan, dan landasan metafisikanya adalah pemisahan ontologis antara manusia dan Tuhan. Implikasi sekularisme menurut Nasr, ide-ide dan institusi-institusi murni yang berasal dari manusia dan tidak diderivasi dari suatu sumber inspirasi apapun bentuk asalnya. Nasr menyesuaikan dengan filsafat perennial dengan gerakan kesatuan transenden agama-agama, berpendapat bahwa tidak satu agama pun, termasuk Islam, yang dapat mengklaim kebenaran absolut, dan pernyataan bahwa esensi semua agama adalah keesaan Tuhan bagi Nasr adalah pendapat yang dipegang secara autentik oleh Sufisme dalam Islam. Dan menurut Fazlur Rahman, seorang pemikir neomodernis, adalah partisipasi akhir dan tidak langsung dalam agenda islamisasi ilmu pengetahuan. Istilah islamisasi yang dipakai Fazlur Rahman pada saat ini sangat kabur. Dia tidak memberikan pengertian yang positif pada istilah itu dan tidak mengetahui struktur serta metodenya. Setelah menyatakan bahwa konsep Al-Quran mengenai Tuhan sepenuhnya fungsional, Fazlur Rahman mengungkapkan oleh karena itu, orang tidak perlu terkejut atau heran bahwa meskipun Allah disebut dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 6.000 kali, semua penyebutan ini pada hakikatnya adalah pernyataan mengenai manusia, pusat perhatian dalam Al-Quran. Posisi dasar pandangannya ini tampaknya bertentangan dengan kenyataan bahwa kandungan dari metafisika Islam itu meliputi berbagai aspek spiritual yang akhirnya merujuk pada Tuhan sendiri. Menurut Fazlur Rahman, yang diutarakan dalam artikel yang ditulis sebagai Direktur The Institute of Islamic Research, semua ilmu pengetahuan manusia berdasarkan dan timbul dari data yang diperoleh dari 3 sumber: fisik alam semesta, organisasi akal manusia, dan sejarah, dan menolak sumber ilmu pengetahuan yang independen, kemudian menyatakan dengan secara bahwa ilmu pengetahuan agama dan non-agama tidak mungkin diperoleh tanpa dasar proses observasi dan induksi dan dedukasi. Selanjutnya, Jafar Syekh Idris. Jafar Syekh Idris, seseorang ulama Sudan yang pernah mengajar Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi, dianggap oleh beberapa penulis sebagai cendekiawan pelopor. Tujuan pergerakan ialah dalam menghasilkan suatu masyarakat baru di suatu tempat di dunia ini yang sepenuhnya bertanggung jawab mengajarkan seluruh ajaran Islam dan berusaha memahami ajaran-ajaran itu dalam pemerintahan, politik ekonomi, organisasi, sosial, hubungannya dengan negara-negara lain, sistem pendidikan dan nilai-nilai moralnya, dan lain-lain dari semua aspek jalan kehidupannya. Menekankan pula bahwa metode ilmiah hendaknya dipergunakan untuk memastikan kebenaran ilmu pengetahuan agama, persis sebagaimana digunakan untuk ilmu pengetahuan bentuk lain, hingga pemahaman dan penafsiran kita terhadap teks agama berdasarkan sumber-sumber autentik dan prosedur yang benar. Dan adapun reaksi-reaksi lain, yaitu dari Musim Mahdi, seorang sejarawan filsafat terkenal dan ahli historiografi dari Harvard, dan merujuk usaha-usaha umat Islam terdahulu, bukan sebagai islamisasi, melainkan harmonisasi antara ilmu agama dan ilmu non-agama atau ilmu rasional. Yang kedua, Abdul Salam, penerima hadiah Nobel dalam bidang Afrika, dan Abdul Karim Soros, seorang penulis Iran radikal, menolak ide ini, sedangkan yang lainnya menganggap sebagai Perang Dunia Ketiga terhadap kolonialisme Barat suatu aspek dari fundamentalisme Islam. Mahdi juga beranggapan bahwa ide kontemporer mengenai ilmu Islam adalah suatu usaha untuk mengaplikasikan formulasi filsafat khas Kristen non-teoris ke dalam Islam yang tidak dapat dibenarkan karena tidak seperti Kristen Katolik. Islam tidak memiliki apa yang disebut sebagai induk dari segala ilmu, yang merupakan pokok dari semua diskursus dan aktivitas filsafat keilmuan. Soros mengemukakan 4 argumentasi. Yang pertama, argumentasi dari segi metode, misalnya metode empiris, logis, dan metafisis atau demonstratif tidak dapat diislamkan.
2. Argumentasi dari solusi yang benar, karena kebenaran adalah kebenaran. Ia tidak dapat diislamkan. Ketiga, argumentasi dari masalah atau persoalan ilmiah, karena persoalan ini tidak berkaitan dengan religio, kultural, dan historis. Terbuka kemungkinan mengislamkan persoalan tersebut. 4. Argumentasi dari pikiran-pikiran, baik yang berupa pertanyaan atau teori atau metode, prinsip metodologis, maupun nilai-nilai. Kecuali semua metode, semuanya mungkin untuk diislamkan. Selanjutnya, sifat ganda islamisasi salah satu reaksi paling keras terhadap program islamisasi ilmu pengetahuan datang dari mereka belakang ilmu politik dan sosiologi. Islamisasi semacam universitas, kami tidak pernah melihat sepanjang sejarah Islam suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Islam untuk menjadikan konsep Allah dan Rasulullah bersifat indigenous, lokal agar sesuai dengan kekhususan kultural, etis, dan linguistik mereka seperti yang berlaku pada beberapa agama lain. Ketika islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer dan institusi ini dipahami dan disebarkan dengan benar, serta diterapkan dengan bijaksana, serta mempersatukan berbagai ulama, golongan umat manusia di sekitar mereka yang mampu menerobos rintangan linguistik, rasial, sosial ekonomi, gender, bahkan religius. Sekian penjelasan dari kami. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.